Shalom, Bapak semua bersuka cita hari ini ya. Siapa yang bersuka cita boleh lambaikan tangan kita. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bulan ini temanya adalah keluarga Bapak Ibu Saudara ya. Kenapa? Karena keluarga itu sangat penting. Ya. Keluarga itu adalah komunitas terkecil yang Tuhan ciptakan. Ya, jadi kalau di made in ya, kalau keluarga itu dicari made in Tuhan gitu ya. Made by God ya, dibuat oleh Tuhan. Maka kalau keluarga itu dibuat oleh Tuhan, iblis gak akan suka keluarga harmonis. Iblis gak akan suka keluarga yang baik-baik saja. Entah suaminya yang diganggu, istrinya diganggu, atau anaknya, atau orang tuanya. Nah, karena itu jangan kaget kalau keluarga itu selalu digoncang. Ya, maka dari itu setiap tahun bulan Juni kita akan bahas mengenai keluarga. Ya, karena keluarga itu harus berdasar pada kebenaran sehingga tidak akan goyah. Hari ini temanya adalah building a Christ-centered generation atau membangun generasi yang berpusat pada Kristus. Ya. Bapak Ibu Saudara, hari ini apa yang menjadi pusat dalam pikiran anak-anak kita? Ya. Apakah hari ini kita menanamkan sesuatu yang berbeda daripada Christ-centered atau Injil? Kita mungkin nanamkan harus sukses, kita mungkin nanamkan harus pinter ya. Kita mungkin menanamkan harus kaya raya. Gitu ya. Apa yang kita tanamkan? Ternyata Ulangan 6 memberi kita dasar yang jelas. Ya, ini menarik ya. Ini adalah salah satu pola ya supaya kita mengerti bagaimana Injil bisa diberitakan. Kita buka ya Ulangan 6 ayat 4 sampai 7 ya. Mari baca bergantian, ya, Ulangan 6 ayat 4 sampai 7. Ini Tuhan ngomong, ya. Ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. 5, Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Enam, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ya, 7 sama-sama, 1, 2, 3. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring dan apabila engkau bangun. Amin. Berbahagia setiap kita yang mendengar kebenaran firman Tuhan dan mengerti dan mengerjakannya. Bapak Ibu Saudara, di sini menarik ya, dikatakan berulang-ulang. Ajarkan berulang-ulang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Ya. Diajarkan berulang-ulang waktu duduk-duduk di rumah, waktu dalam perjalanan, waktu dalam keadaan berbaring atau mau bangun. Cerita ini ya, penting sekali. Maka kita masuk poin pertama, kita belajar ya, bagaimana kita build a Christ-centered generation. 1, penginjilan pertama itu di rumah. Ya, baca sama-sama Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Penginjilan pertama itu di rumah. Kadang-kadang kita ini sering ya berharap bahwa orang lain yang nginjili anak kita. Orang lain yang nginjili keluarga kita. Orang lain nginjili orang tua kita. Padahal kita mencatat penginjilan pertama yang terus diulang-ulang itu di rumah. Ya. Jadi kalau hari ini kita jadi orang tua itu penabur Injil pertama bagi anaknya. Ya. Bagaimana bisa nabur Injil kalau orang tuanya belum tahu Injil? Ya, bagaimana kita bisa nabur Injil kepada orang tua kita, teman, saudara, sahabat kita, sekitar kita, kalau kita belum tahu Injil? Ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya. Ayo kita mengerti Injil. Apa sih Injil, Pak Ibu? Injil itu secara lengkap itu seperti ini. Biasanya saya pakai gelang, ya nanti saya akan pakai gelang. Gelang itu warnanya 1, warnanya itu hijau. Ya ini kebalik ya. Jadi nomor 1 harusnya warnanya hijau. Tuhan ciptakan manusia itu sungguh sangat baik. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Kita semua ini diciptakan Tuhan. Sungguh sangat baik. Ya, jadi Bapak Ibu mesti ngomong sama anak Bapak Ibu.
kamu ini diciptakan Tuhan sungguh sangat baik. Ya, bukan dihakimi terus, bukan bodoh, tidak berguna dan sebagainya. Ya, Injil itu secara utuh. Yang pertama, kita diciptakan Tuhan itu sungguh sangat baik. Ya, maka itu bagi kita yang merasa tidak berharga, Tuhan sangat menghargai kita semua. Tuhan menciptakan kita sungguh sangat baik. Boleh salam kanan kiri, kasih senyum yang terbaik. Kamu diciptakan sungguh sangat baik. Ya, tak perlu ditambahi apapun loh Pak Ustaz. Sungguh sangat baik, tapi gak usah Pak Ustaz. Nanti saya kasih tapi di sini. Jadi yang pertama, anak itu harus mengerti apa? Kita ini diciptakan sungguh sangat baik. Ya. Maka gambar diri bisa dipulihkan. Yang kedua, gambar warnanya adalah hitam. Ya, tapi kalau di sini nanti gak kelihatan ya. Jadi saya akan pakai gelang pertama hijau. Sungguh sangat baik. Ya. Lalu yang kedua hitam. Kita jatuh dalam dosa. Ya. Maka yang merasa sombong, Anda harus mengerti kita semua jatuh dalam dosa. Kalau ajaran dunia itu apa? Anak lahir seperti kertas putih, tabula rasa ya. Tapi apa kitab katakan? Setiap orang yang lahir itu sudah berdosa. Kenapa? Karena mewarisi dosa Adam. Adam keluar dari Eden. Kalau kita gak berdosa, kita masih di Eden. Lahir di Eden. Kita keluar daripada Eden. Setiap anak yang lahir itu sudah berdosa. Makanya Roma 3:23, semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Wah, kita ini harusnya sungguh sangat baik. Tapi kita jatuh, Adam jatuh. Ya. Tapi syukurlah Tuhan Yesus hadir. Datang menebus manusia di atas salib. Ya. Sudah ditebus. Kasih warna merah Pak Ibu Saudara ya. Jadi saya kalau pakai gelang bakal hijau. Ya. Kita diciptakan sungguh sangat baik. Yang kedua warnanya hitam. Manusia tapi jatuh dalam dosa. Upah dosa ialah maut. Lalu berikutnya merah. Tetapi darah Kristus di salib itu menebus kita semua. Kita selamat bukan karena kita baik. Kita selamat bukan karena kita hebat. Tapi karena Tuhan cinta kepada kita. Hari ini siapa yang kita mau terima Tuhan. Ya. Roh Kudus bekerja, kita terima Tuhan. Kita diselamatkan. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan setelah kita diselamatkan, apa yang terjadi? Maka ada warna kuning. Ya. Kita mulai dipulihkan. Kita berjuang untuk pulih. Nah ini bersama-sama, sinergi ya. Tuhan bareng kita. Ya. Tuhan menuntun, Roh Kudus menuntun. Kita belajar mengikuti Roh Kudus. Ya. Maka ini adalah kekudusan progresif. Ya, tadi kalau merah itu kekudusan posisi, kita sudah dibenarkan. Makanya ketika Paulus ngomong sama jemaat Korintus, orang-orang kudus, padahal di situ ada dosa nggak? Wah di Korintus itu dosanya banyak. Ya, itu tunjukkan apa? Posisinya sudah orang kudus, tapi harus berjuang untuk hidup lebih kudus. Kuning, ya. Kita mau, ya kuning kan hati-hati ya. Kita harus berjuang untuk kudus progresif. Makanya ini sering dikatakan already but not yet. Apa maksudnya? Kita ini sudah dimateraikan menjadi milik Tuhan. Tapi belum masuk surga. Gambaran yang menarik itu seperti ini Pak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang pesen Grab, sering pesen Grab siapa ya? Grab, Gojek, Shopee ya. Pernah pesan? Bapak Ibu pernah sudah pesan? Dek. Ya. OTW pasti datang. Ya. Pasti datang tapi butuh waktu. Ya, ini tentu dengan syarat tidak boleh dibatalkan ya. Keselamatan itu seperti itu. Kita hari ini sudah percaya Tuhan Yesus, kita posisinya sudah benar. Kita berjuang progresif. Segera Tuhan datang. Segera kita menikmati keselamatan itu, tapi belum. Ya. Maka yang terakhir adalah warna putih, kemuliaan yang sempurna. Bapak Ibu, bahayanya kenapa kalau Injil itu harus diberitakan di rumah? Banyak Injil yang setengah. Ini nggak boleh setengah. Contoh ya, oh kita diciptakan baik.
Kita jatuh dalam dosa, tapi Tuhan selamatkan. Kalau berhenti sampai sini, kita akan hidup sembarangan. Ya. Wah, hidup bebas saja. Tuhan sudah mati buat dosaku kemarin, hari ini dan besok. Ya. Maka apa yang terjadi? Wah, kita tidak bertobat, repent. Ya. Injil itu gini, Pak Ibu. Maka kita harus ceritakan kepada anak kita, anakku kamu ini harusnya sempurna tapi jatuh dalam dosa. Makanya Tuhan Yesus harus mati. Dan hari ini kita berjuang untuk hidup yang baik, hidup yang berkenan. Semakin hari semakin berkenan. Sampai satu kali kita dijemput. Makanya dari nyanyi ya. Nantinya kan bersama angkat suara pujimu. Itu maksudnya kita kumpul nanti semua. Haleluya, betapa indahnya ya. Saat ku jumpa puas sempurna gitu. Itu nanti ya. Pak Ibu Saudara, kita nggak tahu waktunya, tapi yang kita perlu tahu kita harus menginjil, terutama kepada anak-anak kita. Jadi kita mengajarkan guru pertama anak kita itu bukan guru sekolah. Kadang-kadang kita nyalakan guru sekolah, anakku ini kok nakal ya. Anakku ini kok gak tambah baik sekolah di sini. Kadang-kadang kita nyalakan guru sekolah. Padahal guru pertama mereka itu kita. Kadang-kadang kita nyalakan guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu ini kok gak bisa ngajarkan iman. Anakku kok gak beriman. Loh, guru pertamanya itu bukan guru sekolah minggu. Guru pertamanya itu orang tua. Padahal yang paling berpengaruh dalam hidup anak itu orang tua. Anak itu peniru yang handal. Satu kali Pak Ibu, dosen saya cerita ya. Dia di rumah duduk-duduk nonton TV. Lalu remote-nya itu rusak. Apa yang dia lakukan? Dia mau ganti channel. Dia ulurkan kakinya gini loh Pak Ibu. Dia ulurkan kakinya nekan ganti channel Pak Ibu. Ya. Udah. Anaknya di sebelahnya lihat. Ya. Lalu berikutnya, hari berikutnya, dia masuk ruang TV, kaget dia. Anaknya gayo-gayo pakai kaki. Kira-kira mau ngapain? Mau ganti channel, padahal bisa pakai tangan. Niru. Ya. Saya ini kalau perjamuan Pak Ibu Saudara ya, nanti kan doakan anak-anak ya. Nah, habis perjamuan anak-anak diundang maju ya. Saya doakan satu-satu Tuhan berkati, dijauhkan dari yang jahat ya. Setelah itu pulang, anak saya namanya Sharon itu ngumpulkan semua bonekanya. Diberkati, monyet diberkati, monkey diberkati, dijauhkan dari yang jahat, penguin. Oh mereka jadi peniru yang handal. Jadi hari ini sudahkah kita diinjili setiap hari? Nah karena itu kenapa kok kita harus mengerti Injil setiap hari. Sebelum kita berbagi Injil, kita harus mengerti Injil. Maka kita masuk poin kedua, Efesus 6 ayat 4. Kita baca sama-sama ya. Efesus 6 ayat 4, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran yang dan nasihat Tuhan. 2, menjadi teladan bagi anak. 1, kita ini yang menaburkan Injil. 2, ayo kita jadi teladan bagi anak kita. Kenapa anak itu marah? Di sini, bapak-bapak jangan bangkitkan amarah anakmu. Kenapa anak itu marah? Karena waktu perintah itu teladan, bertentangan dengan teladan. Ya. Perintahnya sama teladannya lain. Nah ini kenapa banyak anak muda itu marah. Ya. Karena perintahnya sama teladannya lain. Ya, nyuruh ke gereja tapi papanya gak pernah ke gereja. Ya. Nyuruh berdoa tapi papanya gak pernah berdoa. Ayo doa. Tapi papanya gak pernah berdoa. Gitu. Nyuruh pelayanan tapi ya papanya gak pernah pelayanan. Nyuruh berubah tapi papanya gak pernah berubah. Bagaimana anak itu bisa berubah? Ini mengapa kita harus diperbarui oleh Injil terlebih dahulu. Baru bisa berbagi Injil. Kalau kita diperbarui ya. Kita mengerti kita ini awalnya itu baik. Tuhan itu punya pikiran baik.
Tapi kita ini jatuh. Kita sudah ditebus, ayo kita berjuang untuk hidup berpadanan dengan Injil. Sampai nanti waktunya, kita ini semua dijemput oleh Tuhan. Waktu kita dijemput itu hari yang menakutkan apa bahagia Bapak Ibu, tergantung. Kalau kita siap, kita selalu diperbarui oleh Injil setiap hari. Hari itu hari yang bahagia. Ayo kita diperbarui oleh Injil. Ya, jadi Bapak Ibu kalau kita semangat ya cerita soto, cerita rawon. Hari ini sudahkah kita cerita Injil? Jangan-jangan kita belum pernah merasakan dan mengerti Injil. Dan target pertamanya adalah anak-anak kita, keluarga kita. Ya. Jika legalisme, apa legalisme itu? Legalisme itu hukum. Kadang-kadang kita ngajar anak kita apa? Jangan mencuri. Ya. Rutinitas itu. Jangan memaki. Yang benar gini, wah dibuat takut. Maka apa yang terjadi? Banyak orang itu legalis, menghakimi. Tapi tidak melakukan. Itu orang Farisi. Menghakimi tapi tidak melakukan. Makanya anaknya suka ketakutan. Ya, coba lihat ya. Saya lihat di Instagram ada tes. Kalau anak itu suka dipukuli, mamanya baru gini aja dia sudah gini. Video itu ngomong gitu ya. Anaknya diginikan nggak takut, papanya yang takut. Ternyata bapaknya suka dipukuli mamanya. Ya. Kadang-kadang kita legalis. Ya. Salah dipukul, ini dihajar. Oh baik, tapi jangan sampai cuma itu. Ya. Anak kan menjadi apa? Takut. Takut aja. Kita moralis. Makanya di agama itu bahayanya legalis itu ya. Kamu salah, kamu berdosa. Kamu salah, kamu berdosa. Gini terus. Ya. Salah terus. Kayak dia gak pernah salah. Makanya dalam Injil itu kita bisa saling mengerti. Kenapa? Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua ini berjuang untuk mencapai apa yang Tuhan mau. Maka itu jangan menghakimi. Kadang-kadang kita menghakimi luar biasa. Padahal kita ya gak ngapa-ngapain. Benar juga enggak. Orang Farisi itu loh. Menghakimi. Padahal dia sendiri. Seperti kuburan kata Tuhan Yesus. Ya. Dari luar bagus, putih tapi dalam busuk. Kalau legalis kita akan saling menghakimi. Ya. Tapi Injil itu apa? Injil itu mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang mengubahkan hati kita. Satu kali ada seorang hamba Tuhan, dia pergi gym, Pak Ibu Saudara. Wah dia nge-gym ya. Wah. Habis nge-gym, gym itu kan kaca semua ya. Pak Ibu Saudara kalau suka ke gym, tahu semua itu ada kacanya keliling. Nah, banyak orang itu suka ini, dekat di kaca lalu pose. Wah gini Pak Ibu Saudara. Wah kelihatan otot tricepnya. Wah ya. Biasanya kalau suka nge-gym itu nunjuknya nggak bisa biasa, nunjuknya mesti kelihatan otot, Pak. Ya, kalau kamar mandi di mana? Di sana gitu, Pak. Dia hamba Tuhan, dia lagi ototnya bagus, yang di kaca gini, wah, ya kan, nunjukkan ototnya, otot kakinya. Wah. Di samping itu ada orang gym yang sudah senior ngomong, "Hey bro, kaca di gym itu bukan buat pamer gitu. Kaca di gym itu kalau lagi ngangkat beban, formnya itu bener apa enggak? Ya, jadi kita kalau mau ngoreksi form itu dari mana? Dari kaca. Oh kurang pas pegangannya, ya, kurang agak kanan tangannya, nggak kena formnya. Nah, formnya bener nggak, lurus nggak? Kalau lagi tricep gini lurus. Apakah aku ini sudah benar? Pak Saudara, firman Tuhan itu juga seperti itu. Kadang kita nih pakai firman supaya gaya. Aku nggak seperti dia. Dia berdosa, dia munafik, ya kan? Aku gak seperti dia. Kita pakai firman untuk bergaya. Dan menghakimi orang. Padahal seharusnya fungsinya firman itu bukan untuk bergaya dan menghakimi orang. Tetapi untuk mengkoreksi diri kita. Sudahkah aku formnya ini benar? Sudahkah hatiku ini benar? Firman itu untuk kita, bukan buat orang lain. Katakan sama-sama firman itu untuk saya. 1, 2, 3, firman itu
Untuk saya, membenarkan saya. Bukan untuk menghakimi. Ya. Karena itu ketika orang Farisi masuk ke dalam rumah Tuhan, dia doa sambil menghadap ke langit. Lalu dia ngomong, Tuhan, aku nggak seperti orang pemungut cukai di belakang itu, orang pemungut cukai di belakang, ya kan, paling belakang. Aku nggak seperti dia. Aku puasa 2 kali seminggu, aku bayar perpuluhan. Wah, gini. Ini loh, si spirit legalis itu apa? Pakai firman, bergaya ngakimi orang. Padahal harusnya firman, Injil itu buat semua. Kita semua dikoreksi. Mungkin berat hati kita nggak sama. Ada yang orang berat hatinya itu power. Pengen kelihatan paling power. Takut kehilangan kuasa. Ada orang berat hatinya apa? Kontrol. Gimana dia bisa ngontrol semua orang, pikiran orang. Tuhan ngoreksi kita. Ya. Berat hatinya apa? Kenyamanan, males. Ya makanya kenapa hamba 1 talenta itu ngubur talentanya? Kenapa? Karena males. Ngapain aku ini susah-susah ngerjakan talenta? Aku tak nyaman aja duduk-duduk. Ngapain? Capek ngerjakan talenta. Harus pergi, harus mikir, harus nyusun strategi. Ngapain? Itu berala kenyamanan. Ya, kita nggak mau ngerjakan talenta yang Tuhan sudah beri. Hari ini kita sudah banyak diberi talenta, kita males. Nggak usah lah pelayanan. Dikasih talenta nyanyi, nggak usah lah nyanyi. Dikasih talenta mengumpulkan orang, males pakai. Ya. Talenta main musik, males main musik, wes enak kerja di luar aja. Ya. Enak main musik di luar, nggak ngurusi hidup orang, ya kan? Kalau di gereja kan diurusi hidupnya. Malas mengerjakan talenta, kenyamanan. Daripada aku khotbah, aku diserang orang, mending aku diem di bawah jadi jemaat aja. Ini spirit penonton. Padahal kita dipanggil bukan menjadi penonton, tapi menjadi murid Kristus. Yang percaya katakan amin. Ya. Ini spiritnya, spirit apa? Berhala apa? Kenyamanan. Yang penting aku nyaman, nggak mau berubah. Ya. Jangan singgung aku. Dan berhala keempat adalah validasi, penerimaan. Gimana saya diterima? Ya. Gimana saya supaya dipuji? Ya. Oh, dosa kita masing-masing kok Bapak Ibu Saudara. Injil itu buat kita semua. Makanya kalau pengkhotbah yang sudah mengerti Injil, maka dia nggak apa-apa terbuka. Kita semua nggak ada yang sempurna. Tapi hari ke hari kita disempurnakan oleh Injil. Maka itu kita perlu Injil setiap hari. Ya. Ini mematahkan juga Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah antinominian. Artinya apa? Itu kebebasan lepas. Jadi biasanya 2 kutub ya. Orang tua itu ada 2 kutub. 1 strict, legalis. Ya. Kamu nggak dapat nilai A, pukul ya. Kamu nggak dapat nilai 8, lihat aja kamu. Ya. Jangan panggil aku mama. Wah, ya. Satu kali ada seorang bapak ngomong sama anaknya, kamu kalau nggak dapat nilai 10, jangan panggil bapak. Dia pulang, panggil, ya apa nak nilaimu? Baik bro. Dia nggak panggil bapak bro. Ya. Wah keras. Tapi satu kutub lain itu bebas lepas. Terserah, follow your passion. Follow your heart. Kita jadi Kristen itu follow your heart. Siapa yang bilang gitu? Siapa yang ngomong itu follow your heart itu siapa? Hati itu licik ya saya berkata. Sampai kita itu gak mengerti hati kita. Ya. Biasanya orang lagi jatuh cinta tapi kecepet itu bingung. Hatinya itu mau gini tak gitu bingung. Karena kita gak bisa memahami hati kita sendiri. And then you say that you follow your heart. Ikuti hatimu. Hati kita isinya apa aja kita nggak tahu. Oh bebas lepas nak terserah, ikuti hatimu. Atau follow your passion. Loh, siapa yang ngomong hati kita itu sudah benar? Semua penyakit hati itu di hati ya, tinggi hati. Ya. Bahkan berhala hati tadi saya ngomong semuanya di hati. Maka kalau Injil itu mengubahkan kita, firman Tuhan mengkoreksi kita,
firman ini untuk saya. Maka yang berubah bukan harusnya orang lain. Yang harusnya berubah itu saya. Maka ketika kita cerita sama anak kita, ya, cari satu kesempatan Bapak Ibu Saudara bisa cerita sama anak Bapak Ibu. Ya. Mungkin dulu saya ngalami ini, dosa yang paling berat itu seperti ini. Susah ya keluar dari bohong, susah ya keluar dari maki-maki. Tetapi papa mama ini berusaha keluar, Injil itu mengubahkan. Nah, baru Injil bisa diberitakan sama anak Bapak Ibu. Ya. Bagi kita bulan ini ya, bagi orang tua, kalau ada kesempatan pergi, satu kali cerita ya, bagaimana Injil itu mengubahkan hidup kita. Ya. Bagaimana Injil itu mengubahkan kita keluar dari dosa kita. Anak itu butuh orang tua yang jujur tentang dosanya dan diubahkan seperti Kristus. Ya, sudah diubahkan. Ya. Jadi kita semua harus berubah. Ya. Yang mengerti katakan amin. Yang ngantuk katakan aman. Saya lihat di sini ada yang banyak yang merem-merem. Saya berdoa itu bukan ngantuk, itu doakan saya. Yang khotbah. Harus jadi teladan. Bila Injil boleh diberitakan. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, 2 Timotius 1 ayat 5. Kita baca ya, ayat terakhir kita ya. 2 Timotius 1 ayat 5. 1, 2, 3. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois. Dan di dalam ibumu Eunika, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Bapak Ibu, ternyata iman itu bisa diwariskan. Yang poin ketiga, tadi yang pertama apa Bapak Ibu? Penginjilan pertama itu siapa? Di mana? Di rumah. Yang kedua, kita harus penginjilan dengan teladan. 3, iman itu bisa diwariskan. Bukan cuma rumah, bukan cuma harta, iman itu diwariskan. Jadi Timotius itu bapaknya itu orang Yunani Bapak Ibu. Ya, makanya dia waktu itu harus sunat. Gitu ya. Karena dari kecil kalau orang Yahudi umur 8 hari sudah harus sunat. Sudah disunat. Jadi dia waktu itu belum sunat. Kenapa? Bapaknya orang Yunani. Ibunya, emaknya itu orang Yahudi. Maka iman itu bertumbuh kenapa? Karena terus seperti tadi berulang-ulang dikatakan dari emaknya kepada mamanya. Mamanya kepada dirinya. Maka pemberitaan Injil yang berulang-ulang itu terus menuju generasi yang lebih bawah. Jadi hari ini iman itu diwariskan. Jangan kaget kalau kita ini lihat anak-anak orang Kristen. Itu gak jelas di mana. Papanya Kristen, anaknya di mana? Gak tahu. Wes, antara agnostik, ateis, ya, gak tahu, gak pernah ke gereja. Loh kenapa? Karena gak diturunkan imannya. Bapaknya diaken bisa, anaknya belum tentu. Itu menunjukkan penginjilan pertama bukan di rumah. Itu menunjukkan teladan itu tidak ada. Jadi iman tidak diwariskan. Jadi warisan itu Bapak Ibu yang penting itu bukan cuma harta. Oh kalau ada harta baik. Ya. Oh ilmu baik. Tapi yang paling penting iman. Iman itu diwariskan. Ya. Abraham dan Ishak itu, satu kali Ishak ini dibawa oleh Abraham naik ke gunung kan. Mau disembeli, jadi Ishak sudah diikat. Ya. Saya sering digoda sama murid-murid saya. Makanya koko nama Ishak sering dikorbankan gitu. Ishak diikat kan? Lalu Abraham itu ngambil pisau. Nah, di sini iman itu diwariskan. Ya, bisa bayangkan Abraham ini melakukan sesuatu yang mengerikan, tapi Ishak berani percaya. Ketika mau ditusuk, stop. Ya, malaikat Tuhan ngomong stop. Aku tahu imanmu sekarang. Di belakang ada domba yang tersangkut tanduknya. Ya kan?
Padahal Abraham ini kerjanya itu gembala, setiap hari bau domba. Dari jarak jauh aja sudah tahu. Masa nggak tahu ada embek-embek di belakangnya? Itu kan. Masa nggak tahu? Di situ kan iman Ishak ini tumbuh. Ishak ini imannya tumbuh di situ. Lihat bapaknya. Maka ketika Ishak itu kelaparan, dia mau pergi Mesir, Tuhan ngomong berhenti di Gerar. Dia taat. Padahal semua orang pergi ke Mesir. Dia taat di Gerar. Disitulah Ishak diberkati. Ia menjadi kaya. Kian lama kian kaya dan menjadi sangat kaya. Di situ. Abraham ngomong di sini Yehovah Jireh. Ya di mana Abraham ngomong Yehovah Jireh? Waktu dia belajar taat. Menyerahkan anaknya yang terbaik. Ada domba Yehovah Jireh. Maka iman ini turun sama anaknya. Ya. Di kekeringan pun Ishak diberkati. Yehovah Jireh. Ya, jadi gak bisa iman itu gak diturunkan. Jangan kaget kalau anak kita kemana-mana kalau gak pernah lihat iman yang diwariskan. Ya. Pak Saudara, ayo wariskan iman. Bagi yang kakek nenek, lupa ini bukan bagi saya. Oh iya, bagi kakek nenek. Ya. Kakek nenek juga generasi senior. Warisan terbesar yang kita tinggalkan bukan cuma harta atau nama baik, tetapi iman. Yang menarik di sini Paulus gak nulis cuma mamanya. Paulus nulis neneknya. Oh ada peran orang tua, grandma, grandpa untuk cucunya. Iya, serius ini. Sudahkah kita mewariskan iman? Kadang-kadang orang tuanya gak mewariskan, kakek neneknya mewariskan. Salah satu ya, pelayan Tuhan cerita ya. Dia waktunya sama papa mamanya gak ada karena papa mamanya banker. Ya, setiap hari kerjanya banker. Dua-dua banker, dua-dua kerja. Maka iman itu turun dari mana? Dari emaknya. Emaknya itu loh yang nanamkan iman, harus jadi hamba Tuhan, harus jadi pelayan Tuhan, harus melayani Tuhan. Kenapa kita harus melayani Tuhan? Ya, cerita Injil itu apa? Kenapa kok kita melayani? Kita ini harus diselamatkan dan sebagainya. Maka sampai sekarang dia hidup dalam pelayanan. Ya, saya tahu ini. Ya. Bahkan ketika saya kenal kedua orang tuanya baru belajar. Ya, belajar untuk melayani. Sedangkan anaknya niru sama emaknya belajar melayani. Langsung lompat. Iman itu diwariskan. Ya, saya kanan kiri katakan iman itu diwariskan. Ya, jangan disimpan sendiri. Ya. Jangan lupa juga kalau nggak diwariskan jangan kaget anak kita kemana-mana. Bagi yang muda, ya, Anda bukan cuma penerima warisan iman. Wah aku siap, aku terima warisan. Warisan apa? Ya tegak rumah, tegak harta, tegak kepintaran, ya wis iman. Oh bukan, nanti Anda juga harus wariskan ke generasi berikutnya. Ya. Harus diwariskan. Kita itu membawa obor. Karena itu ayo kita belajar Injil dan kita wariskan. Bagi yang merasa keluarganya retak dan tidak utuh, Tuhan Yesus datang bukan untuk cuma keluarga yang utuh. Ya. Tapi dia penebus itu yang memulihkan hubungan orang tua anak, hubungan suami istri. Ya. Langkah pertama mari kita memulihkan dengan apa? Diri kita sendiri dulu. Datang kepada salib. Injil. Kita harus ngerti Injil, diubahkan oleh Injil. Iya, aku ini orang berdosa. Iya, aku butuh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sanggup mengubah hidupku. Oleh pimpinan Roh Kudus kita berubah. Yang pertama itu. Ya. Yang pertama ayo datang kepada salib Kristus. Anak terhilang itu langkah pertama apa? Pulang. Anak terhilang itu langkah pertamanya yang dilakukan bukan cari kerja yang lain, dia habis cari kerja. Dia bukan cari orang lain, tapi dia pulang ke bapaknya. Ayo kita hari ini kalau mau dipulihkan pertama, diri kita sendiri, ayo kita jalan kepada Injil. Injil itu yang memberitakan kepada kita. Ada harapan. Tuhan mengasihi kita. Ya.
Di tengah dunia ngomong kita gak berarti, Tuhan mengasihi dan menghargai kita. Dan Roh Kudus menuntun hidup kita dan memulihkan kita. Ya. Jadi bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, yang langkah pertama memulihkan keluarga kita. Ayo kita dulu jalan kepada Injil. Ya. Maka iman itu tumbuh. Jadi bagi seluruh jemaat, ya keluarganya hari ini, ya, ayo hari ini kita mulai mesbah keluarga. Ya, jadi yang belum punya mesbah keluarga, doa aja sederhana. Kalau bisa sambil bawa pujian, bagus. Bangun mesbah keluarga, karena iman pertama itu bukan di gereja. Iman pertama itu di rumah. Ya. Karena itu ayo kita bertumbuh. Iman dalam keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita belajar hari ini building a Christ-centered church, a Christ-centered generation. Ya, dengan satu, penginjilan pertama itu di rumah. Ayo injili anak Bapak Ibu Saudara. Cucu Bapak Ibu Saudara. Dua, penginjilan itu melalui teladan. Ya. Kenapa anak itu marah? Karena bapaknya gak ngasih teladan tapi banyak bicara, itu legalis. Tapi kalau ngasih teladan, anak itu bisa mengerti dan jalan. Yang ketiga, iman itu harus diwariskan bersama keluargaku.